Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Arifadillah, NPM 2040604005, mahasiswa program studi pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video sebagai bentuk penilaian proyek penilaian akhir semester mengenai 8 keterampilan mengajar. Di antaranya, keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan membimbing diskusi, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan, dan keterampilan mengelola kelas. Demikianlah video yang saya tampilkan. Gimana kabar kalian hari ini, Sat? Ada teman yang nggak hadir? Ada semua. Ya, ada semua. Mungkin sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa. Silakan salah satu pimpin doa. Sebelum kita akan pembelajaran kami kita berdoa kembali. Baik, terima kasih Mili telah memimpin doanya. Sebelum kita mulai ke materi kita hari ini, ada yang ingat materi kita sebelumnya kita bahas tentang apa? Hubungan garis dan sudut. Ya, beberapa hubungan garis dan sudut. Ada yang berseberangan, dalam berseberangan, luar berseberangan, dalam sepihak, luar sepihak, dan lain sebagainya. Di sini paham ya? Jadi kita langsung masuk ke materi berikutnya mengenai garis dan sudut, terutama sebab tentang kedudukan dua garis, ada sejajar, berimpit, sama berpotongan. Nanti akan kita bahas satu-satu. Nah, jadi kompetensi dasar yang kita akan dapatkan pada materi hari ini menentukan hubungan antara dua garis serta besar dan jenis sudut. Indikator yang akan menilai adalah menentukan kedudukan dua garis, yang itu tadi sejajar, berimpit, dan berpotongan. Tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan kalian semua siswa dapat membedakan kedudukan dua garis sejajar, berimpit, dan berpotongan. Di sini akan kita bahas satu-satu. Kedudukan dua garis adalah hubungan antara dua garis yang dibagi menjadi tiga tadi, ada garis sejajar, berpotongan, berimpit, dan ada juga garis bersilangan. Yang pertama, mari kita bahas satu-satu. Perhatikan gambar berikut. Untuk yang A sama yang B itu merupakan dua garis yang tidak sejajar dan berpotongan. Kenapa dikatakan tidak sejajar? Karena posisi garisnya berbeda. Bisa dipahami sampai di sini. Kemudian yang kedua, pada gambar C sama D merupakan dua garis yang juga tidak sejajar dan berpotongan karena posisi garisnya tidak sama dan tidak berpotongan. Itu dia. Kemudian ini pengertian dua garis yang saling sejajar. Jadi kalau diberikan dua buah garis, dia pasti memiliki kedudukan yang sama atau posisinya juga sama. Jadi garis K sama garis L, garis N sama garis N itu merupakan dua garis yang saling sejajar. Kemudian yang kedua, ada dua garis yang saling berhimpitan. Nah, coba diperhatikan, ada garis C sama garis D, itu merupakan dua garis yang saling berhimpit dengan garis E juga dengan garis F. Jadi ada pertemuan antara dua garis yang sudah dijelaskan dalam contoh itu. Nah, sini bisa dipahami? Bisa. Terima kasih. Kemudian ada dua garis yang saling bersilang. Nah, contohnya ada garis R sama garis S terletak pada bidang yang berbeda, tidak berpotongan juga tidak sejajar. Kemudian ada garis yang saling berpotongan. Nah, ini yang paling sering kita temui di persamaan garis. Ada garis P berpotongan dengan garis Q di titik A. Ada garis A juga berpotongan dengan garis B di titik B. Nah, ini merupakan salah satu contoh hubungan dua garis yang saling berpotongan. Nah, adapun garis yang berpotongan saling tegak lurus. Nah, ini biasanya
kita temui di koordinat kartesius. Jadi ada perpotongan antara sumbu X yang vertikal dan sumbu Y yang horizontal. Nah, itu ada perpotongan dan itu merupakan dua garis yang saling berpotongan tegak lurus sehingga membentuk sudut 90 derajat. Kita lihat ya. Nah, coba diperhatikan di contoh ini. Kita disuruh tentukan antara dua pasang garis yang termasuk sepasang garis sejajar dan perpotongan tegak lurus. Kira-kira garis mana yang sejajar? AB. Garis A dengan garis B, di sini garisnya sejajar. Kemudian ada garis CD. C dengan garis D, itu juga sejajar. Garis yang berpotongan tegak lurus adalah garis C. E sama C dan Sama garis D. E sama D. Sampai sini sudah dipahami ya? Ya, Atau Pak. mungkin ada pertanyaan dari kalian? Tidak ada. Bagus, semuanya pintar sekali. Oke, pada gambar di atas tunjukkan semua garis yang bersilangan dengan garis R, FO, dan KM. Ini mungkin kita lewati aja. Oke, terima kasih. Mungkin itu materi yang kita bahas tentang kedudukan garis. Ada yang sejajar, berpotongan, sama berimpit. Nanti akan kita bahas lebih dalam mengenai itu. Jadi untuk mengasah kemampuan kalian, Bapak akan siapkan LKPD para kerja peserta didik. Nanti tolong kalian kerjakan, disesuaikan aja sama tempat duduknya. Jadi nanti berarti sama ikan merah, ini sama bisa anggrek. Silakan. Ini ada LKPD-nya. Dikerjakannya seperti sama. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau mungkin tentang soal yang diberikan, ditanyakan. Oke? Ada kesulitan? Jangan ini aja. Semuanya gimana? Udah, jelas? Oke, sekali kalian. Baik, mungkin cukup sekian ya materi yang sudah kalian pelajari, yang sudah kalian kerjakan. Mungkin salah satu perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Ya, silakan. Semangat. Yang pertama itu garis sejajar. Dua garis atau lebih dikatakan sejajar apabila tidak ada titik potong di antara kedua garis tersebut. Nah, yang kedua itu garis berpotongan. Dua garis atau lebih dikatakan berpotongan apabila ada titik potong di antara dua garis. Nah, yang ketiga itu garis berimpit. Dua garis atau lebih dikatakan berimpit apabila terjadi tak terhingga titik potong dari dua garis tersebut, sehingga terlihat seperti satu garis saja. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Beri aplaus untuk teman-teman ini. Terima kasih media atas presentasinya. Nah, jadi itu ya perbedaan antara garis sejajar, garis berpotongan, sama garis berimpitan. Sekarang kalian sudah tahu mengenai materi-materi yang sudah disampaikan pada hari ini. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan main games untuk mengasah kemampuan kalian lagi tentang hubungan garis dan sudut. Ya. Jadi nama gamesnya adalah make a match. Artinya kalian nanti akan mencari pasangan. Jadi ada dua orang yang mendapatkan soal dan dua orang mendapatkan jawaban. Silakan dicocokkan yang mana pasangan yang sesuai antara soal dan jawaban tersebut. Oke? Nah, ini ada soalnya. Ini sama bisa ini. Oke, saya kasih waktu 2 menit. Silakan kalian kerjakan. Cari pasangan kalian masing-masing. Nanti kita maju ke depan, kemudian ditentukan siapa pasangannya. Kalau sudah boleh maju ke depan. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bilang boleh maju ke depan, nanti kita tentukan siapa pasangannya. Mana yang dapat soal tadi siapa? Ya, mungkin dari kalian dulu baca soalnya, terus jawabannya siapa? Saya di sini ada
Jaring bab 2 Prisma segi 4 lengkap beserta diagram lidahnya. Sebutkan kedudukan garis apa saja yang terdapat pada bangunan tersebut. Garis itu ada garis sejajar, garis berimbit, dan garis berpotongan. Ya, tepat sekali. Berarti yang berarti pasangannya sama. Kemudian soal selanjutnya. Sebarang garis AB dibagi menjadi 4 bagian sama panjang. Sebutkan kedudukan garis yang terjadi pada gambar garis kalian setelah garis AB dibagi. Jawabannya garis sejajar dan garis berpotongan. Oke, tepat sekali. Berarti jika pasangannya sama bisa. Silakan ditulis di tempat kalian masing-masing. Oke, jadi itulah materi yang sudah kita sampaikan mengenai LKPD yang sudah kalian kerjakan dan games yang sudah kita mainkan. Mungkin cukup sekian materi kita untuk hari ini. Untuk yang terakhir, ada yang bisa berikan saya kesimpulan tentang materi yang sudah disampaikan hari ini? Ya bisa, silakan. Jadi materi hari ini yang pertama itu ada tentang pengertian garis dan ada beberapa kedudukan dua garis seperti sejajar, berimbit, dan berpotongan. Itu aja Pak. Oke, terima kasih Lisa. Berapa untuk pertemuannya? Untuk selanjutnya, kalian bisa lihat di LKPD di lembar selanjutnya. Itu merupakan tugas yang Bapak berikan untuk kalian. Silakan dikerjakan nanti di rumah dan dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Yang terakhir mungkin sebelum kita keluar, silakan salah satu pimpin doa. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian untuk hari ini. Jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.